Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Bu Anung. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami ingin membahas tentang salah satu materi yang Bu Anung jelaskan, yaitu seni patung. Di kelompok ini ada Priscilla Marcelin Jaya, Marina Mliana Nesi, Moses Partogi Hutagaol, dan saya Tessa Ujaya. Mari kita mulai. Apa itu seni patung? Patung bisa juga diartikan sebagai plastic art atau seni plastik. Kenapa? Karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Namun, bukan hanya bentuk manusia saja loh, tetapi lebih luas lagi seperti meniru apapun yang dapat disebut seni patung. Sejarah. Pada awalnya, seni patung di Indonesia terjadi pada zaman perunggu sekitar tahun 500 SM. Zaman ini dikenal sebagai masa perpindahan orang-orang Melayu muda dari Yunan ke Indonesia. Mereka pun membawa sebuah kebudayaan yang baru di berbagai bidang. Seiring waktu, zaman megalitikum pun masuk, yang dimana di beberapa wilayah di Indonesia ditemukan teknik pembuatan alat-alat yang lebih canggih, yang dinamakan teknik metalurgi. Ditemukannya juga metode baru cara membuat dan menciptakan alat-alat yang terbuat dari logam. Namun bukan hanya untuk logam, namun juga menciptakan sebuah karya seni logam dengan motif yang lebih rumit dibandingkan sebelumnya, yang umumnya memanfaatkan media batu, kayu, atau tanah. Perkenalkan, saya Marina Mliana Nesi dari kelas 9A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh seni patung. Yang pertama ada tokoh bernama Miguel Angel Buonarroti. Lahir pada tanggal 6 Maret 1457. Pematung Italia ini serta pelukis, arsitek, dan penyair dari periode Renaissance. Pengaruhnya terhadap perkembangan seni barat sangat mendasar. Seperti karya-karyanya yang paling menonjol dalam seni patung adalah David dan Kesalehan. Keduanya dapat ditemukan di kota-kota Florence dan Vatikan, dan juga karya seni patungnya seperti Kapel Medici. Tokoh yang kedua ada Auguste Rodin. Beliau adalah seorang pematung Prancis dan dianggap sebagai bapak patung modern. Ia dididik di sekolah seni tradisional, namun ia mengembangkan gaya yang pasti akan mempengaruhi masa depan seni patung. Di antara karya utamanya adalah Pemikir, Cuman Itu, dan Zaman Perunggu. Tokoh ketiga bernama Donatello. Pematung Italia ini berkembang pada usia awal Renaissance di kota Florence. Dia mengerjakan batu, perunggu, kayu, tanah liat, dan plesteran, meskipun kontribusi utama mereka adalah patung monumental David St. George. Donatello juga mendominasi genre bas relief. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi seni patung. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Fungsi kedua yaitu patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Tiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk menikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan.
Bentuk dan jenis patung. 1. Bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Untuk bentuk memiliki corak berupa tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dalam membentuk ini kita perlu membuatnya berdasarkan anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan bentuk. Contoh tokoh yang menggunakan corak ini adalah Hendro, Trubus, Sabtoto, Endi Sunarso. Bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung dalam bentuk ini sudah tidak ada hubungannya dalam bentuk alam dalam perwujudannya, namun bentuk perwujudannya bersifat abstrak. Bentuk ini mengolah trimatra atau elemen berupa garis, bidang, dan ruang. Alat butsir terbuat dari kayu dan kawat, meja untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai daerah, pahat untuk memahat, mengurangi membentuk bahan keras, sendok untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung, alat las. Bahan lunak, ciri-ciri empuk, mudah dibentuk, contoh tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Bahan sedang, ciri-ciri tidak lunak atau tidak keras, contoh kayu waryu, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni. Bahan keras, ciri-ciri keras seperti batu dan kayu, contoh kayu ulin, batu padas, batu granit. Bahan cor, nama lain bahan cetak, contoh semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas. Sekarang saya ingin membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam seni patung. Tentu di setiap seni ada unsur-unsur tersendirinya. Pertama, namun pada seni patung ini ada 8 unsur. Yang pertama kita akan bahas yaitu garis. Garis adalah pertemuan dari satu titik ke titik yang lain. Garis termasuk unsur yang paling penting yang berfungsi sebagai pembatas, pemberi kesan dimensi, serta pemberi kesan tekstur pada bidang. Lalu yang kedua ada warna. Warna adalah unsur rupa yang menentukan kualitas rupa dengan membedakan identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Lalu yang ketiga ada tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menyampaikan rasa tertentu pada sebuah permukaan bidang secara sengaja untuk mencapai seni rupa. Raut adalah sebuah bidang kecil yang muncul karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dengan tujuan untuk sebagai tanda perasaan seorang seniman di dalam menggambarkan sebuah objek hasil subjek maternya. Lalu yang kelima ada bentuk. Bentuk adalah bidang yang bertepi berupa sebuah wujud. Contohnya terdapat pada sebuah karya seni patung yang selalu memiliki bentuk yang berbeda. Lalu ada ruang. Ruang merupakan daerah atau unsur yang mengitari sosok bentuknya yang tidak bisa dilihat. Lalu yang ketujuh ada volume. Volume adalah sebuah ruang yang dibatasi dengan adanya bidang. Yang ke-8, yang terakhir ada gelap dan terang. Gelap terang adalah unsur yang menciptakan sebuah bayangan yang dapat mempengaruhi bentuk dari karya seni itu sendiri. Lalu sekarang kita akan mempelajari tentang teknik-teknik yang dipakai oleh seni patung. Pertama kita mendapatkan teknik pahat. Teknik pahat menggunakan alat berupa pahat dan palu dengan bahan dasar kayu dan batu. Contoh dari karya seni yang dibuat dengan cara ini adalah patung dan relief. Lalu, teknik yang kedua ada teknik butsir. Teknik yang butsir ini menggunakan alat berupa sudip dengan cara mengurangi dan menambahi bahan. Contoh karya seni yang menggunakan teknik butsir adalah tanah liat.
Oh ya guys, kalian bisa lihat di sampingnya loh, ada gambar yang bisa menjelaskan penjelasannya. Lalu yang ketiga ada teknik cor dengan alat cetakan dan bahan dasar semen dan gips. Tenang, gipsnya bukan buat tangan, namun gips khusus untuk teknik cor ini, oke? Lalu cara kerjanya berupa membuat alat cetakan dan dituangkan ke adonan. Teknik cetak, ada alatnya berupa cetakan, bahan dasarnya berupa tanah liat dan semen. Lalu cara kerjanya membuat cetakan terlebih dahulu. Teknik yang terakhir yaitu teknik yang kelima berupa teknik assembling. Dengan nama lain merakit. Bahan dasarnya berupa besi, logam, tembaga, kayu, kertas. Cara kerja assembling ini berupa membuat sebuah komposisi dan menyambungkan material. Nah, dari menyambungkan material saja kita sudah tahu itu merupakan teknik assembling. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekelompok ingin berkata, maaf jika ada kesalahan kata-kata dan tidak keenakan. Dan terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa.